Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di vlog Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan saya Ramadan Gunawan, Muhammad Haikal Martin, Sita Laisa, dan juga Muhammad Rio akan membahas mengenai Museum Kebangkitan Nasional Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarah Museum Kebangkitan Nasional ini? Nah, Museum Kebangkitan Nasional ini adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional yang pertama kali dengan nama Budi Utomo. Nah, sebelum menjadi museum, bangunan ini dulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pihak Belanda atau dulunya itu disebut dengan Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Nah, dalam perjalanannya gedung ini selalu beralih fungsi. Nah, berawal dari Stovia. Nah, Stovia adalah sebuah kedokteran yang berkembang dengan sekolah Jawa ya yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Walter Freedom atau sekarang disebut Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ya. Nah, karena apa ya? Nilai kesadaran sejarahnya yang sangat tinggi dan juga berkaitan dengan kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pada tahun 1948 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, selain itu, gedung ini juga merupakan saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan, yaitu ada Budi Utomo, Cakrodarmo atau Jong Japa, ada Yong Minahasa, dan juga Yong Ambon. Nah, serta di gedung ini juga lah beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Sutomo pernah menimba ilmu di sini. Nah, oleh karena itu, selanjutnya pada tahun 1973, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung itu pada tahun 74 ya, di tanggal 20 Mei bersama dengan Presiden Soeharto diresmikanlah gedung ini menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, belum selesai sampai di situ ya. Komplek gedung yang berbentuk segi empat tersebut juga dijadikan 4 buah museum, yaitu ada Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan juga Museum Kesehatan sampai pada akhirnya pada tanggal 7 Februari 1984 Museum Kebangkitan Nasional ini resmi ya namanya berubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Nah, mungkin itu sejarah singkat dari Museum Kebangkitan Nasional Indonesia yang dapat saya sampaikan. Baik, saya selanjutnya akan membahas mengenai sejarah Stovia. Stovia sendiri dibangun setelah adanya Sekolah Dokter Jawa, yang dimana Sekolah Dokter Jawa ini dibuka pada tahun 1851. Latar belakang Sekolah Dokter Jawa didirikan sebagai pertimbangan mendirikan sekolah khusus petugas vaksin untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yang dimana di wilayah ini merupakan wilayah Karisidenan Banyumas. Dikutip dari Provinsi DKI Jakarta, menjelang akhir abad ke-19 atau 1902, Sekolah Dokter Jawa ditransformasikan ke dalam Stovia. Pada awalnya, pendidikan di Stovia diharuskan menggunakan pakaian daerah, baju, kain, blangkon, dan kaki yang telanjang. Lalu bahasa pengantar yang digunakan memakai bahasa Belanda, sehingga membuat murid-murid harus mengikuti kursus bahasa dari sekolah ke angka 1 yaitu golongan priai. Para siswa Stovia berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga sempat dianggap sebagai sekolah orang miskin. Lalu awal mulanya, lama-lama pendidikan hanya ditempuh selama 2 tahun, tetapi pada 1875 pendidikan dilamakan menjadi 6 tahun. Dalam sistem pendidikan di Stovia, pada 1902, kelulusan dianggap sebagai dokter dengan gelar Inlandes Art. Pada 1913, apabila sebelumnya lulusan memperoleh gelar dokter Jawa, diubah menjadi Inlandes Art yang artinya dokter bumi putra atau pribumi. Mereka mempunyai wewenang mempraktekkan ilmu kedokteran seluruhnya termasuk ilmu kebidanan. Pada 1914, sistem pendidikan Stovia ditingkatkan lagi karena calon-calonnya harus diambil dari lulusan MULO atau setingkat SMP. Pada 1927, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah tinggi kedokteran dengan nama Geneeskunst Hindien School.
Sekolah tersebut menerima lulusan dari AMS atau setingkat SMA dan HBS. Lulusannya memakai gelar arts dan setara dengan lulusan universitas di negeri Belanda. Dalam perkembangannya, Sofia menjadi salah satu sekolah yang mendidik dokter Bumi Putra dan bukan hanya sekolah yang hanya menjadikan adanya dokter Jawa. Pada awalnya, bangunan Sofia terletak di belakang Hospital Be. Kemudian pada 5 Juli 1920, seluruh pendidikan dipindahkan ke Salemba, yang dimana sekarang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sementara bangunan hospital dipakai untuk asrama siswa. Penggunaan gedung Sofia sebagai tempat kegiatan pembelajaran berakhir setelah pendudukan Jepang pada 1942. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Stopia berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional didorong oleh Deusdeker, para pelajar Stopia mulai belajar menuangkan gagasan-gagasannya dalam surat kabar. Para pelajar tersebut dipilih oleh Deusdeker sebagai pembantu redaksi Batavia's Nieuwsblad, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang dipimpin oleh Deusdeker. Diskriminasi tradisional mulai disadari oleh para kalangan pelajar dan juga isu lainnya seperti adanya revolusi Turki yang terjadi pada permulaan tahun 1908 yang digerakkan oleh Young Turks. Untuk dapat menggoyahkan feodalisme di Turki menjadi topik perbincangan para pelajar Stopia. Begitupun isu dalam negeri mengenai bidang pengajaran, pendidikan, perekonomian, dan kerajaan kolonial menjadi bahan renungan. Mereka menginginkan adanya perubahan, keberadaannya di pusat kota, menjadikan sekolah ini tempat persemaian nasionalisme yang bagus bagi para pelajarnya. Museum Kebangkitan Nasional berada di Jalan Dr. Abdurrahman Soleh nomor 26 Jakarta Pusat. Lokasi tersebut berada di pusat. Sesuai dengan tugas yang harus dijalaninya, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, ada pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang kedua, pengumpulan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang keempat, perawatan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang kelima, pelaksanaan pengamanan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang keenam, pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang ketujuh, pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. Yang kedelapan, pelaksanaan kemitraan di bidang sejarah kebangkitan. Itulah pemaparan kami mengenai sejarah yang dimuat Museum Kebangkitan Nasional pada masa pergerakan nasional. Terima kasih sudah menonton. Salam Historia.